Selamat datang di channel Mirella Fonda. Di video kali ini kita akan membahas mengenai matriks dan bagaimana perhitungan determinan untuk matriks persegi. Selamat menyaksikan. Ya, jadi untuk materi kali ini kita akan membahas mengenai matriks dan bagaimana cara perhitungan determinan untuk matriks persegi. Jadi kita memulainya dengan pengertian awal dulu ya. Apa itu sebenarnya matriks? Jadi matriks itu adalah bisa dibilang suatu susunan atau ya susunan aja deh. Susunan. Jadi matriks adalah suatu susunan bilangan atau juga bisa berupa susunan komponen-komponen seperti bisa kan tadi bilangan berarti angka gitu ya. Jadi bisa juga susunan simbol ataupun huruf ataupun juga persamaan. Tapi biasanya tuh dari buku-buku yang saya baca itu adalah susunan elemen, tapi saya tidak pakai elemen, saya pakai komponen aja deh biar lebih mengerti ya. Jadi di sini komponennya tuh bisa bilangan, bisa simbol, bisa huruf, bisa persamaan. Jadi di sini saya tulis semua itu terangkum dalam pengertian matriks adalah suatu susunan bilangan atau simbol, dalam hal ini huruf ataupun persamaan, yang diurutkan berdasarkan baris dan kolom. Seperti itu. Jadi setiap komponen dalam matriks itu selalu diletakkan dalam kurung biasa atau kurung siku gitu ya. Jadi biasanya kalau kita menemukan matriks berarti selalu ada komponennya tuh di dalam tanda kurung biasa atau kurung siku. Nah, untuk setiap komponen ataupun bilangan, simbol, huruf maupun persamaan di dalam matriks itu selalu memiliki baris dan kolomnya masing-masing. Seperti itu ya. Ya, kita masuk ke jenis-jenis matriks, dimana yang akan saya jelaskan dalam video ini hanya 3. Yang pertama itu adalah matriks baris ya. Jadi matriks baris itu adalah matriks yang hanya memiliki satu baris dan n kolom, atau dia cuma terdiri dari satu baris dan kolomnya banyak gitulah ya. Jadi kita wakilkan dia dengan satu kalimat kunci atau kata kunci saja, berarti dia adalah matriks yang terdiri dari satu baris dan banyak kolom. Banyak ini diwakilkan dengan n kolom, dimana n itu adalah dimulai dari 1 sampai tak terhingga lah ya. Jadi terserah lah banyaknya kolom atau n gitu. Di sini saya mau membuat contohnya, tapi sebelum itu kita coba memahami dulu sebenarnya baris sama kolom tuh yang bagaimana begitu. Jadi untuk baris itu yang horizontal ya. Sedangkan kalau yang kolom itu yang vertikal. Gitu cara melihatnya gitu. Jadi misalnya kita di sini saya buat contoh untuk matriks yang terdiri dari satu baris dan 2 kolom. Ya, jadi di sini matriksnya itu saya tulis misalnya itu matriks 1 2 di situ ya. Saya tidak definisikan dia matriks A B C, jadi langsung saya tulis matriksnya di mana dia terdiri hanya dari satu baris dan 2 kolom. Warna merah itu mewakili baris, kemudian yang biru itu dari atas maupun dari bawah itu mendefinisikan kolomnya, seperti itu ya. Kemudian kita masuk ke jenis matriks yang lain, yaitu matriks kolom ya. Jadi pengertiannya terbalik dengan yang baris, dimana dia terdiri dari banyak baris tapi hanya satu kolom saja begitu ya. Jadi kata kuncinya untuk matriks kolom yaitu banyak baris dan terdiri dari satu kolom. Misalnya di sini saya menulis contohnya itu, untuk contohnya itu untuk yang 2 baris dan satu kolom juga bentuk matriksnya. Jadi dia 2 1. Jadi dia hanya terdiri dari satu kolom tapi 2 baris. Jadi kita bisa lihat di situ ini adalah baris pertama, baris kedua, dan kemudian itu kolomnya gitu. Kolomnya cuma 1, maksudnya seperti itu ya. Ada satu lagi matriks yang akan selalu, ya bukan yang akan selalu sih, yang
mungkin akan beberapa kali muncul dalam penurunan persamaan Schrödinger maupun dalam kuantum itu ada. Jadi saya pakai ini 1, 2, terus karena papannya terbatas saya langsung di sini aja ya 3 gitu ya. Nah ini adalah matriks persegi. Ya, matriks persegi itu adalah matriks yang memiliki jumlah baris yang sama dengan jumlah kolom. Jadi banyaknya baris itu sama dengan banyaknya kolom gitu ya. Seperti itu. Jadi misalnya matriks 2 kali 2, 3 kali 3 dan seterusnya gitu ya. 2 kali 2 atau 3 kali 3 dan seterusnya gitu ya. Nah, sebelum saya lanjut, kalau matriks 1 baris 2 kolom itu biasa disebut matriks 1 kali 2 ya. Jadi perkaliannya itu yang di depan itu baris kali kemudian kolom. Jadi baris kali kolom ya. Saya tulis di sini ya. Baris kali kolom. Jadi kalau 2 kali 2 berarti barisnya 2, kolomnya 2. Kalau 1 kali 2 berarti barisnya 1, kolomnya 2. Kalau di sini kan 2 kali 1 ya, barisnya 2, kolomnya 1. Seperti itu. Oke, kita pindah ke matriks persegi dulu ya. Matriks persegi kan kayak 2 kali 2, terus 3 kali 3. Nah, kita lihat bentukannya ya. Jadi kalau 2 kali 2, misalnya kayak contohnya itu kayak di sini ada 2, 1, 2, 2 gitu ya. Segi ya. Jadi barisnya ada 2, di sini 2 baris. Kemudian kolomnya ada 2 gitu ya. Nah, untuk yang 3 kali 3 sama saja. Jadi misalnya 1, 2, 3, 3, 2, 1, 2, 1, 3 misalnya gitu ya. Jadi di sini kan barisnya ada 3, kolomnya ada 3 juga gitu. Oke. Nah, itu dulu. Kita kemudian masuk dalam istilah determinannya. Kalau kita bicara determinan berarti tanda kurung siku berubah menjadi tanda garis lurus gitu ya, determinan matriksnya. Nah, biasanya itu untuk mencari determinan matriks 2 kali 2 itu agak mudah gitu ya. Jadi kalau misalnya saya langsung pindahin matriks yang ke sini 2, 1, 2, 2, terus kita mau cari determinannya kan, cara cari determinannya kan seperti yang sudah kita belajar di SMP maupun SMA gitu. Caranya adalah yang ini dikali silang kemudian dikurangi. Jadi 2 dikali 2 dikurang 1 dikali 2 gitu ya. Jadi kan misalnya ini 4 dikurang 2 dapatnya 2. Jadi kalau secara khusus saya bisa identify dia dalam bentuk simbol berarti A, B, C, D gitu. Untuk mencari determinannya itu dengan mengalihkan silang ya. Jadi A dikali D dikurang B dikali C. Maaf, itu bukan A kali D kurang B kurang C, bukan ya, harusnya B dikali C seperti itu. Ini adalah cara yang cukup mudah ya, yang selalu dan senantiasa kita pelajari dari kita masih SMA untuk mengenal matriks dan menghitung determinan untuk matriks 2 kali 2 gitu. Nah, untuk matriks persegi 3 kali 3, 4 kali 4 dan seterusnya itu sedikit ribet ya bahasanya, karena harus ada, kalau cara biasa waktu kita SMA itu kan caranya kan untuk menentukan determinan kan, misalnya saya translate ini dalam determinan ya, jadi 1, 2, 3, 3, 2, 1, 2, 1, 3 gitu ya. Jadi nanti baris yang ini ditranslate ke sini juga gitu ya. Jadi ininya 1, 2, 3, 3, 2, 1, nanti dikali
diagonally gitu ya, secara diagonal maksudnya, terus yang ini ditambah kemudian dikurangi yang di sini ya. Prinsipnya kan mirip kayak yang ini. Cara ini tidak saya bahas di video kali ini karena kompetensi yang saya mau lihat di sini adalah bagaimana kita mencari minor dan kofaktor dari matriks persegi di atas 1x1, jadi 2x2, 3x3 dan segala macam. Jadi di sini cara ini saya tidak gunakan ya, tidak gunakan. Jadi yang saya gunakan adalah yang menggunakan minor dan kofaktor ya. Ada istilah baru minor dan kofaktor. Nah, untuk matriks 2x2 kita definisikan dulu minor itu seperti apa ya, biar tidak rancu pengertian dan maksudnya. Jadi minor itu adalah kita menghilangkan bilangan pada baris ke I dan kolom ke J-nya gitu. Jadi misalnya kita kita mau cari tahu nih minor dari si 2 yang kan tadi saya udah bilang sebelum saya dulu, setiap bilangan maupun setiap huruf maupun setiap persamaan itu terwakilkan dengan baris dan kolom masing-masing gitu ya. Baris dan kolom masing-masing. Jadi untuk saya ganti warna dulu. Untuk 2 yang di sini dia itu kan berada di baris 1 kolom 1 gitu ya. Iya ya. Dia di baris 1 kolom 1. Kalau 2 yang di sini dia ada di baris 2 kolom 1. Jadi cara definisinya beda-beda. Jadi caranya tuh biasanya kalau dalam bentuk simbol kayak begini gitu ya. Biasanya tuh dilambangkan dengan M atau ya matriks aja ya, kita satu huruf aja sebagai orang Indonesia. Jadi kalau misalnya angka 2 ini dia didefinisikan sebagai matriks pada posisi baris pertama dan kolom pertama. Kalau yang ini dia didefinisikan M21, kalau yang ini dia didefinisikan sebagai M12, kemudian yang ini didefinisikan sebagai M22. Jadi setiap komponen atau setiap spesies atau setiap huruf angka persamaan yang ada dalam matriks itu terwakilkan dengan baris dan kolom masing-masing. Tidak ada spesies, elemen atau simbol atau huruf atau apapun terwakilkan dengan dua baris dan kolom yang sama. Tidak ya, tidak boleh ada dan tidak mungkin ada karena setiap spesies, setiap elemen, setiap huruf, setiap angka itu menduduki posisinya masing-masing. Jadi masing-masing udah ada ruangan, udah ada kursinya masing-masing lah biasanya seperti itu ya. Nah, untuk minor kita kalau mencari minor itu kita mencari bagian yang tidak berada dalam baris dan kolom dari komponen atau elemen yang mau kita cari gitu ya, yang mau kita cari. Jadi misalnya kalau kita contoh ya untuk yang ini, misalnya inilah, saya langsung di sini aja. Kita mau cari tahu minor dari 2 yang posisinya di 1-1. Berarti kita melihat dia dalam baris dan kolomnya itu tidak kelihatan. Jadi yang mengikuti barisnya dan kolomnya itu kita tutup. Kita tidak perhitungkan. Jadi kalau dia kan berada di baris 1 kolom 1. Berarti semua baris 1 ini saya bikin warna hijau dan juga kolomnya saya bikin hijau juga. Jadi untuk hal di sini atau untuk setiap elemen dan komponen di sini saya tidak lihat lagi. Saya tutup masalahnya gitu. Jadi yang tidak berada di jalur kolom dan barisnya itu adalah minornya. Jadi minornya adalah yang 2. Oke? Untuk kasus ini ya, saya langsung taruh di sini jadi minornya 2 gitu. Nah, kofaktornya itu berapa? Kofaktor itu adalah elemen itu sendiri dikali dengan persamaan yang ada. Jadi elemen tersebut atau komponen tersebut atau jadi kalau saya bicara elemen komponen berarti bisa angka, bisa huruf, bisa persamaan ya. Jadi
rumusnya itu adalah minus 1 dipangkatkan baris ditambah kolom. Terus dikali dengan komponen itu sendiri. Jadi saya definisikan MIJ ya. Ini komponen atau elemen atau spesi. Ya, jadi yang dimaksud dengan komponen elemen spesi ya bisa angka, bisa huruf gitu ya, bisa persamaan gitu, maksudnya gitu. Nah, I dan J itu kembali adalah merupakan baris ataupun kolom. Oke? Nah, kalau misalnya kita cari kofaktor di sini berarti nilainya adalah minus 1. Ya, saya translate semua dari yang 2 kali 2 dulu ya biar mengerti. Minus 1 dipangkatkan 1 tambah 1 dikali elemen yang kita ambil kan 2 berarti 2. Berarti minus 1 dipangkatkan 2 kali 2. Suatu bilangan minus pangkatkan genap selalu nilainya adalah positif. Dan karena minus 1, karena 1 yang dikalikannya berarti dia adalah 1. Berarti nilainya sama dengan 2. Nah, berarti kofaktor untuk angka 2 yang baris 1 kolom 1 itu adalah 2 dan minornya adalah 2. Oke, itu dulu. Nah, sampai di situ dulu. Nah, cara menentukan determinannya bagaimana? Cara menentukan determinannya adalah dengan cara mengkalikan minor dan kofaktor dan dijumlahkan dengan minor dikali kofaktor yang yang kita cari juga. Jadi kan kalau kita cari determinan itu kita harus mengambil satu baris saja atau satu kolom saja gitu. Kalau pakai cara yang minor kofaktor kan kalau langsung begini kan gampang, sudah ada rumusnya seperti ini kan bawaannya langsung ke sini gitu. Tapi kalau ada istilah minor dan kofaktor, cara-carinya adalah kita mengambil komponen atau elemen atau spesi yang berada dalam satu baris saja atau satu kolom saja. Di sini saya udah ngambil 2, berarti saya mau ngambil satu barisnya aja deh, 1. Jadi untuk komponen 2 saya definisikan dia 1 ya. Maksudnya bukan jangan 1 lah. Jadi langsung saya mendefinisikan si 2 yang tadi ini begini gitu ya. Kemudian saya definisikan teman satu barisnya yang ini. Nah, cara carinya tuh sama kayak ini. Berarti kalau misalnya saya ngambil 1, saya mengambil 1 gitu ya, nilai 1 ini berarti minornya berapa? Kita tutup semua baris dan kolomnya. Berarti ini kan barisnya saya tutup, kolomnya yang ini warna hitam, berarti minornya 2. Minornya 2, kofaktornya itu adalah minus 1 pangkat 1 tambah 2 di kolom 2 dikali 1. Sesuatu bilangan minus yang dipangkatkan ganjil nilainya adalah minus juga bilangan tersebut. Berarti kalau minus 1 pangkat 3 berarti minus 1. Jadi nilainya minus 1. Nah, untuk menentukan determinan dari matriks ini, yang tadi saya sudah bilang nilainya adalah minus kali kofaktor dijumlahkan dengan ditambahkan dengan minor kali kofaktor teman sesama satu barisnya atau satu kolomnya gitu. Jadi kita tinggal mencarinya itu dengan cara ya dikali gitu. Jadi determinannya itu sama dengan 2 dikali 2 ditambah minus 1 ya dikali 2 kali minus 1 karena kofaktornya minus 1. Jadi jumlahnya 4 dikurang 2 nilainya adalah 2. Sama kayak yang ini, tapi harus kita cari minor sama kofaktor. Kenapa saya jelaskan untuk matriks persegi 2 kali 2 dulu? Karena habis ini kita akan membuat untuk matriks 3 kali 3 yang
istilahnya itu lebih sulit begitulah ya. Tapi untuk prinsipnya sama untuk mencari minor sama kofaktor. Tapi kalau untuk matriks 3x3 mungkin kita akan menemui minornya kan bentuk kan minor itu bagian terkecil setelah kita menutup baris dan kolom. Pasti kalau 3x3 tutup pasti baris sama kolomnya tutup kan dapatnya 2x2. Jadi untuk menentukan determinannya nanti untuk 2x2 tidak perlu pakai ini. Hanya untuk 3x3 kalau minornya mau dicari lagi tidak usah pakai ini karena nanti harus mikir ini ditutup lagi berapa gitu dan segala macam. Tapi sebenarnya bisa, yang penting prinsipnya sama, konsepnya sama. Hanya saya memulai dari yang 2x2 agar lebih mudah dipahami. Oke, kita masuk ke cara mencari determinan matriks persegi 3x3. Oke, kita cara mencari matriks determinan matriks persegi ya. Di sini saya langsung masuk ke yang 3x3. Nah, kita misalnya ngambil contoh, kita bikin susunan huruf terserah saja. Jadi, misalnya kita mencari determinan itu, ini contoh ya. Untuk ini saya mau cari tahu 1, 2, 1, 2, 1, 3, 3, 1, 2 gitu ya. Nah, cara cari determinannya gimana? Kita kayak tadi, kita harus mencari minor, cari kofaktor. Dan kita harus tentukan kita mau ngambil baris dan kolom yang mana. Jadi saya kayak tadi saya ngambil baris sama ini saya maunya baris yang pertama aja. Jadi 1, 2, 3. Saya udah kunci ya. Nah, berarti kita cara mencarinya untuk minor 1, minor 2, dan minor 3 serta kofaktor masing-masing. Ya kita tinggal cari aja gitu cara penyelesaiannya. Berarti kita harus mencari minor ini kan saya langsung definisi di atasnya M11 terus di sini M12 sorry. Di sini M13. Berarti minor untuk 11 itu cara carinya itu kan kita menutup semua baris dan kolom yang mengandung komponen tersebut. Berarti saya ganti warna dulu. Jadi kalau untuk 1 warna biru saya tutup ini juga gitu ya. Berarti minornya yang ini dong. Berarti minornya adalah 1, 1, 3, 2 ya. Minornya ini juga. Semuanya harus dideterminankan. Nah, kemudian minor 1, 2 itu karena ininya saya tutup juga pakai warna jangan biru deh biar gampang hijau ya. Jadi barisnya ini tetap saya lock, terus yang ini saya lock. Jadi 2, 1 yang tidak terlock kan 2, 1, 1, 2. Berarti saya tulis dulu 2, 1, 1, 2. Oke. Nah, untuk minor 1, 3 ya saya pakai warna hitam aja lah biar tidak barisnya tetap saya lock di sini, terus ininya kolomnya saya lock juga, jadi sisanya 2, 1, 1, 3 saya tulis. Oke, kita sudah menemukan minor untuk elemen 1, 1, 1, 1, 2, dan 1, 3. Nah, kofaktornya gimana? Kofaktornya ya kita kalikan aja gitu. Jadi kofaktor 1, 1, kofaktor saya pakai K aja ya, 1, 2, kofaktor 1, 3 itu. Jadi jangan lupa minus 1 pangkat baris tambah kolom berarti 1 tambah 1 ya. Jangan lupa ya definisinya ini. Kemudian dikali dengan elemen itu sendiri. 1, 2 itu minus 1, 1 tambah 2 dikali 2. Kemudian minus 1, 1 tambah 3 dikali 3. Oke. Nah, supaya kita langsung mentranslate dia dalam bahasa determinan, berarti tinggal langsung dikali dan dijumlahkan saja. Berarti determinannya itu sama dengan minus 1 pangkat 1 tambah 1 kali 1 dikali minornya 1, 1, 3, 2. Kemudian ditambah minus 1 pangkat 1 tambah 2
dikali 2 di determinan minornya 2, 1, 1, 2. Kemudian ditambah minus 1, 1 tambah 3 dikali 3 minor matriksnya itu 2, 1, 1, 3. Oke, kalau sudah begini gimana? Ya langsung kita menyelesaikan yang masing-masing. Jadi ini kan berapa? Depannya dulu selesaikan, terus yang ini kita pakai determinan biasa, artinya yang AD dikurang BC supaya tidak susah ya. Jadi carinya kan kalau minus 1 pangkat genap, pangkat 2 kan pasti nilai sendiri. Berarti nilainya 1 kali 1 dikali dalam kurung ini 2 kali 1, dalam kurung lagi dikurang 1 kali 3. Ya, kemudian ditambah minus 1 kali 2, terus dalam kurung ini lagi 2 kali 2 itu dikurang 1 kali 1 begitu. Kemudian ditambah pangkat genap berarti nilainya positif 1 kali 3 kali 2 kali 3 tambah 1 kali 1. Nah gitu ya. Jadi kalau nilainya 1 kali 1 berarti 1 dikali 2 dikurang 3 begitu, ditambah dulu deh minus 2 kali 4 kurang 1, kemudian ditambah 3 kali 6 kurang 6 dikurang, kurang ya, kurang 1 gitu ya. Dapatnya itu saya pakai warna yang lain ya biar agak ini. Berarti determinannya itu sama dengan minus 1 ya kan, deh saya coba hilangin dulu. Jadi 1 dikali minus 1 ditambah minus 2 kali 3 gitu ya, ditambah 3 kali 5 gitu. Jadi dapatnya minus 1 kurang 6 tambah 15 gitu. Di sini jadinya berapa ini ya? Minus 7 tambah 15 berarti plus 8 ya. Determinan dari matriks ini adalah plus 8. Oke, itu untuk contoh matriks persegi 3 kali 3 cara menghitung determinannya. Sekian.